Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Wibin Fauzia dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Insya Allah pada pertemuan kita kali ini dalam kajian ilmu ma'ani, di sini uridu an asyrah lakum, saya bermaksud untuk menjelaskan terkait dengan iltifat wa anwa'uhu. Jadi tentang iltifat dan macam-macam iltifat. Oke, dapat kita lihat. Nah, di sana ada at-ta'rif. Ta'riful iltifat, apa sih pengertian iltifat itu? Nah, di sini saya mencantumkan pengertian iltifat secara terminologis menurut Hasan Tabi', di mana pengertiannya adalah naqlul kalam min halatin ila halatin ukhra mutlaqan, yang artinya memindahkan perkataan dari satu kondisi atau dari satu bentuk ke kondisi yang lain secara mutlak. Nah, jadi pengertiannya itu secara singkat, kalau misalkan iltifat berarti pemindahan. Nah, apa saja bentuk-bentuk pemindahan? Oke, kita bahas sekarang. Di sana ada beberapa bentuk. Yang pertama ada asyag, bentuk kata. Yang kedua ada al-adad, yang artinya adalah bilangan. Yang ketiga ada ad-dhamair, yang artinya kata ganti. Yang keempat ada al-adawat, yang artinya kata depan. Yang kelima ada al-bina'un nahwi atau bentuk gramatikal, dan yang terakhir ada al-mu'jam yaitu leksikal. Nah, mari kita bahas secara rinci satu persatu. Nah, yang pertama ada apa tadi? Asyag, bentuk kata. Nah, bagaimana sih iltifat yang berupa bentuk kata, yang perpindahan bentuk kata? Nah, dalam bidang ini terjadi perpindahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan perpindahan antara dua bentuk fi'il atau kata kerja yang berbeda formulasi satu sama lainnya. Nah, berbeda formulasi itu seperti apa? Misalkan, jadi kan beda wazan, jadi beda bentuk formulasi. Misalkan dari formulasi wazan fa'ala dengan menggandakan ain fi'il kan fa'ala ke formulasi af'ala dengan menambahkan hamzah sebelum fa'fi'il. Nah, sebagai contoh di sana saya menyantumkan Quran surat Al-Imran ayat ketiga. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Shadaqallahul adzim. Nah, bisa kita lihat di kalimat pertama ada kata nazzala 'alaikal kitaba. Nah, di sana ada kata nazzala. Berarti berformulasi fa'ala. Nah, sedangkan di kata selanjutnya berubah menjadi wa anzalat taurata. Nah, wa anzalat taurata berarti berpindah dari formulasi fa'ala ke formulasi af'ala. Nah, sebenarnya di dalam iltifat ini ada maksud tertentu. Nah, menurut mayoritas para mufassir, bentuk kata nazzala kan nazzala 'alaikal kitaba itu diperuntukkan untuk turunnya Al-Qur'an. Nah, itu bermakna apa? Nazala di sana bermakna lil mubalaghah walit taksir, untuk melebih-lebihkan dan memperbanyak. Nah, dengan kata lain, itu menunjukkan bahwa Al-Quran turun secara berangsur-angsur karena saking sering turunnya ayat Al-Quran, yakni selama 20 tahun. Nah, sedangkan kata anzala Taurat wal Injil itu digunakan sebagai kata untuk menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, di mana kitab Taurat dan kitab Injil itu tidak bermakna sama dengan turunnya Al-Quran. Kan kalau tadi Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur seperti itu. Nah, di contoh yang kedua
ada perpindahan antara dua bentuk isim. Isim itu apa? Kata benda. Nah, perpindahan di sini sebagai contoh saya mengambil dari Quran surat Al-A'raf ayat 60 sampai 61. Nah, di mana di sini mengisahkan tentang kisah Nabi Nuh ya. Nah, sebagai contoh bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Al-ayah shadaqallahul adim. Nah, di sini mencontohkan perpindahan dari dua bentuk isim kata dolal menjadi dolalah. Nah, bisa kita lihat pada ayat 60 di atas ada kata apa tuh di sana? Fi dolalim mubin. Nah, para pemuka kaum Nuh menuduh beliau sesat dengan menggunakan isim yakni kata dolal yang berbentuk masdar. Nah, sedangkan di ayat ke-62 Nabi Nuh menolak pernyataan tersebut dengan kata laisa bi dhalalah. Laisa bi dhalalah. Nah, pindah tuh dari kata dolal ke kata dhalalah menggunakan masdar marrah yang bermakna lil mubalaghah, melebih-lebihkan. Nah, artinya penggunaan kata itu untuk memperkuat dan mempertegas penolakan Nabi Nuh atas tuduhan kesesatan tentang dirinya tadi. Nah, seperti itu. Jadi yang sebelumnya menggunakan masdar, yang setelahnya yang pernyataan Nabi Nuh menggunakan masdar marrah seperti itu. Oke, selanjutnya perpindahan antara dua bentuk fi'il atau kata kerja yang berbeda dari segi zaman. Nah, bisa dijelaskan bahwa fi'il dari segi zaman itu bisa dilihat ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar seperti yang sudah kita ketahui. Nah, berarti perpindahannya bisa dari fi'il madi ke fi'il mudhari atau dari fi'il mudhari ke fi'il amar atau dari fi'il mudhari ke fi'il madi. Nah, di sini saya mengambil contoh perpindahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari'. Nah, seperti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fi bi amrih. Wa yumsikul bahri as-samaa'a an taqa'a illa 'alal ardi bi idnih. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Nah, pada ayat tersebut ada perpindahan dari bentuk fi'il madi sakhara ke fi'il mudhari yumsiku. Nah, kata kerja yang pertama dengan menggunakan fi'il madi dan kedua-duanya merupakan khobar atau predikat dari mubtada yang merupakan subjek. Nah, dengan kata lain merupakan susunan jumlah ismiyah. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang bersifat tetap dan terus-menerus, yakni bersifat tetap bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menaklukkan apa yang ada di bumi, sakhkhara lakum ma fil ard, bahtera yang berlayar di lautan, wa yumsikul bahri. Nah, seperti itu. Dan akan terus-menerus untuk menahan benda-benda langit jatuh ke bumi. Selanjutnya ada perpindahan antara isim kata benda dan fi'il kata kerja. Atau sebaliknya, di sini saya mengemukakan contoh perpindahan antara fi'il kata kerja dan isim kata benda. Nah, dalam Quran surat Al-Imran ayat 134. Nah, bisa kalian lihat, ayat tersebut atau Quran surat Al-Imran ayat 134 tersebut merupakan penjelasan tentang orang yang bertakwa pada ayat sebelumnya, yakni pada ayat 133. Bisa kalian buka di dalam Al-Quran ya. Nah, di sana di ayat 134 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa. Nah, sifat pertama ada alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan baik di waktu luang maupun di waktu sempit. Yang kedua yaitu wal kadhiminal ghaidha. Jadi orang yang wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, yang ketiga wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, jika kita lihat bahwa ketika Allah menjelaskan sifat orang takwa yang pertama menggunakan fi'il mudhari yunfiqun.
Nah, sedangkan penjelasan kedua dan ketiga atau sifat kedua dan ketiga menggunakan isim fa'il, yaitu wal kadhimin wal afin. Oke, kita lihat ya, kita garis bawahi. Nah, menggunakan isim fa'il. Nah, perpindahan dari fi'il ke isim menunjukkan bahwa sifat infak, yunfiqun, yang ada pada ayat di atas diungkapkannya dengan fi'il mudhari akan terwujud hanya dengan pembaruan dan diikuti dengan perubahan situasi dan kondisi. Nah, sedangkan sifat menahan amarah atau kadziminal ghaid wal afina 'anil nas dan memaafkan orang lain akan terwujud hanya ketika sifat itu dimiliki dan sudah menetap pada diri seseorang yang dirinya memiliki sifat kesabaran. Makanya menggunakan isim fa'il. Pembahasan kedua atau bentuk kedua dari iltifat adalah al-adad yang artinya bilangan. Bilangan itu kan bisa mufrad, bisa tasniyah, bisa jama'. Oke, yang pertama, perpindahan antara mufrad ke jama'. Nah, mufrad dan jama'. Saya menuliskan contoh Quran surat Al-Baqarah ayat ke-7. Nah, kita bisa lihat ada wa'ala sam'ihim wa'ala absarihim. Nah, pindah tuh dari mufrad lapad sam'ihim ke jama' lapad absarihim. Nah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan bahwa orang kafir tidak akan menerima pengetahuan dan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci alat untuk menerima pengetahuan dan kebenaran, yakni mata hati, pendengaran, dan penglihatannya. Nah, adapun rahasia perpindahannya menurut para mufassir antara lain Jamak Sari dalam Muhammad Abdul Muthalib menunjukkan bahwa itu adanya perbedaan antara penerimaan pengetahuan. Nah, dipercayai bahwa sama atau pendengaran itu hanya bisa menangkap satu pengetahuan saja, sedangkan basor, mata hati, bisa menangkap banyak pengetahuan, berbagai pengetahuan. Nah, itulah sebabnya sama'ihim menggunakan mufrad, sedangkan basor atau mata hati menggunakan bentuk jama' menjadi absarihim, seperti itu. Lanjut, yang kedua ada perpindahan antara mufrad dan tasniyah. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 64, nah bisa kita lihat di teks itu ada yadullahi maghlulah. Nah, dan di bawahnya ada bal yadahu. Nah, ini tentang apa sih? Nah, melalui ayat itu Allah Subhanahu wa taala sedang mengisahkan orang Yahudi yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat kikir dengan menggunakan bahasa kinayah yadullahi maglulah. Tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu saking kikirnya. Nah, di sana Allah meredaksikan kata tangan dengan bentuk tunggal, yad. Sedangkan pada ungkapan berikutnya yaitu bal yadahu menggunakan bentuk dua atau tasniyah, yadahu. Nah, sebagai penolakan atas tuduhan orang Yahudi dan penggunaan bentuk dua tersebut atau bentuk tasniyah tersebut menunjukkan betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala dan maha sempurna pemberiannya. Nah, pembahasan terakhir di al-adad ada perpindahan antara tasniyah dan jama'. Nah, perpindahan antara tasniyah dan jama' ini saya kasih contoh dengan Quran surat Al-Hajj ayat 19, di mana di sini bismillahirrahmanirrahim, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ada kata khasmani bisa digarisbawahi, ada ikhtasamu. Nah, khasman itu berarti bentuknya tasniyah. Sedangkan ikhtasamu bentuknya jama'. Nah, di sini Allah pada ayat itu Allah mengisahkan dua golongan. Jadi hadani inilah dua golongan, maksudnya golongan mukmin dan golongan kafir. Khasmani ikhtasamu fi rabbihim, yang bertengkar, khasmani yang bertengkar, dua golongan tersebut. Nah, ikhtasamu fi rabbihim, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Nah, kenapa terjadi perpindahan antara khasman ke ikhtasamu? Nah, di sini kata golongan mukmin dan kafir diredaksikan dengan bentuk tasniyah khasmani. Tetapi kata kerja yang menyertainya berbentuk jama' atau ikhtasamu. Nah, walaupun yang
maksudnya itu kenapa berpindah? Karena meskipun yang bertengkar itu khosman, dua golongan, tetapi pelaku yang bertengkar itu banyak, jama, makanya menggunakan ikhtasomu. Coba kita bayangkan, ketika dua golongan kafir dan muslim bertengkar tentang Tuhan mereka, apakah yang bertengkar itu hanya dua orang? Tidak. Tetapi misalkan dari golongan muslim ada 100 orang, dari golongan kafir ada 100 orang. Nah, ketika digabungkan berarti pelakunya tidak hanya dua, tetapi jamak, banyak. Meskipun hanya dua golongan. Jadi yang dua itu cuma golongan saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin ad-dhamair, kata ganti. Nah, perpindahan dari satu kata ganti ke kata ganti lainnya terjadi sebagai berikut. Di sini ada 5 poin ya. Yang pertama, perpindahan antara kata ganti orang ketiga ghaib ke kata ganti orang kedua khitab atau sebaliknya. Nah, sebagai contoh dalam Quran surat An-Nur ayat 12. Nah, bisa kita lihat di sana ada laula id sami'tumuhu dan kata dhanna. Nah, arti ayat tersebut kalian bisa baca langsung. Nah, artinya mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah sesuatu atau ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Nah, yang menjadi contoh perpindahan dua kata ganti tersebut pada ayat di atas adalah ungkapan kamu mendengar, sami'tumuhu. Kata ganti yang melekat pada kata kerja tersebut adalah kata ganti orang ketiga. Lalu pada ungkapan berikutnya berubah menjadi kata ganti orang kedua, dhanna. Nah, jika melihat kata ganti yang melekat pada kata kerja pertama, maka seharusnya bukan dhanna, tapi dhanantum. Oke, selanjutnya poin kedua, perpindahan antara kata ganti orang ketiga ghaib ke kata ganti orang pertama takallum. Nah, sebagai contoh dalam surat Al-A'raf ayat 158 bisa digarisbawahi ada uliya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum dan billahi wa rasulih. Nah, ayat di atas mengisahkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan risalahnya. Beliau berkata, "Aku adalah seorang Rasul yang datang kepadamu semua. Ini Rasulullahi ilaikum." Nah, dalam ungkapan itu Allah menggunakan kata ganti orang kedua yang melekat pada harfu jar ilaikum. Lalu pernyataan berikutnya menggunakan kalimat yang bisa diganti dengan kata ganti orang ketiga. Fa'aminu billahi wa rasulih. Nah, jika melihat redaksi ungkapan beliau yang pertama, maka pernyataan berikutnya yang sesuai adalah fa'aminu billahi wabi. Nah, seperti itu. Menurut para ahli balaghah, rahasia perpindahan itu adalah bahwa ungkapan fa'aminu billahi wa rasuli yaitu untuk menolak kecurigaan orang lain terhadap diri Rasul, dan ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Rasul mengajak untuk beriman kepada zat Allah dengan mengikuti sifatnya atau sifat Rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan syariat Allah kepada umat manusia. Nah, yang ketiga, ada juga perpindahan kata ganti orang pertama takallum ke kata ganti orang kedua khitab. Nah, perpindahan antara dua kata ganti yang berbeda ini antara lain termaktub pada firman Allah Quran surat Yasin ayat 21 sampai 22. Bisa kita lihat dari bisa kita lihat ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Nah, pada ayat ke-21 Allah Subhanahu wa ta'ala meredaksikan dengan menggunakan kata ganti orang kedua yaitu yas'alukum kum. Lalu
ada perpindahan ke kata ganti orang pertama. Nah, di sini konteksnya wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Nah, itu menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama. Lalu di ayat ke-22 diakhiri dengan kata ganti orang kedua, yaitu kata turja'un. Itu kan khitab ya. Nah, jika mau mengikuti kata ganti pada awal ayat 21 di atas, maka ayat 22 diawali dengan redaksi berbentuk kata ganti orang kedua, yakni wa ma lakum la ta'buduna alladzi fatarakum. Ya, kalau misalkan kita lihat secara gramatikal itu. Nah, tetapi kan ini terjadi iltifat. Kenapa bisa terjadi iltifat? Adapun faedah perpindahan tersebut adalah menampakkan kelembutan hati seorang mukmin terhadap orang yang diajak berbicara ketika memberikan nasihat. Nah, seorang mukmin tersebut menempatkan orang yang diajak bicara seperti dirinya dan menghargai orang yang diajak bicara sebagaimana ia menghargai dirinya sendiri. Itu faedahnya. Poin selanjutnya, perpindahan antara kata ganti idmar ke kata ganti yang selanjutnya, perpindahan antara kata ganti idmar ke kata yang bukan kata ganti atau berupa kata nyata, yaitu idhar. Nah, perpindahan antara kata ganti ke kata yang bukan kata ganti atau isim dzahir antara lain terdapat pada firman Allah surat Al-Kautsar ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, ayat pertama dari surat Al-Kautsar di atas merupakan ungkapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Dia telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada makhluknya dengan menggunakan kata ganti orang pertama banyak. Inna a'tainaka. Hal ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai intervensi manusia. Dengan kata lain bahwa yang bisa memberikan kenikmatan bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalik kepada manusia sebagai makhluk, tetapi sesama makhluknya pun bisa saling memberi kenikmatan. Nah, itu poin pentingnya. Nah, lalu di ayat selanjutnya, fasholli lirabbika wanhar, Allah memerintahkan manusia yang telah memperoleh nikmatnya itu untuk bersyukur. Bersyukur dengan melaksanakan sholat dan menyembelih hewan kurban. Nah, tetapi objek bersyukur dalam ayat selanjutnya ini tidak diredaksikan dengan kata ganti orang pertama yang sesuai dengan ayat pertama, yakni misalkan menggunakan lana, misalkan fasholli lana, bukan gitu, tapi menggunakan secara tegas menggunakan kata yang bukan kata ganti atau isim dzahir, li robbi. Nah, menggunakan kata robbi ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hanya Allah Tuhan yang berhak dijadikan objek sesembahan dan bersyukur, bukan manusia. Nah, poin selanjutnya, perpindahan antara kata ganti untuk laki-laki yaitu tadzkir ad-dhamir ke kata ganti untuk perempuan ta'nis ad-dhamir terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik-baik. Pindah ke poin yang keempat, yaitu al-adawat, artinya kata depan. Nah, perpindahan kata depan ini terjadi pada dua hal. Yang pertama, ada perpindahan antara dua kata depan yang sejenis. Contoh dalam surat At-Taubah ayat 60. Kita bisa lihat pada kata innas shadaqat lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin. Itu menggunakan kata depan atau huruf jar lam. 'Alaiha wal mu'allafati qulubuhum
Nah, itu menggunakan alaiha, menggunakan huruf jar ala. Selanjutnya, wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa benis sabil. Nah, itu menggunakan huruf jar fi. Nah, maksudnya perpindahan kata depan yang sejenis sama-sama kata depan yang dalam term bahasa Arab disebut harf al-jar atau huruf jar. Nah, di sini kan ada 3, bisa kita garis bawahi, wal masakin, terus alaiha, wa fir riqab. Itu ada huruf jar lam, ala, dan fi. Nah, apa rahasia dari iltifat ini, perpindahan yang ini? Rahasianya adalah perubahan kata depan itu adalah bahwa huruf jar lam yang digunakan Allah ketika mengungkapkan 2 golongan pertama dalam ayat itu yang menerima harta sedekah menunjukkan bahwa jika harta itu diberikan kepada mereka, maka harta itu betul-betul akan menjadi milik mereka. Itu kan sudah jelas. Inna shadaqata lil fuqara'i wal masakini. Nah, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, kalau misalkan kita memberikan kepada mereka, maka uang itu atau zakat atau sedekah itu memang akan dipakai oleh mereka. Makanya menggunakan huruf jar lam. Nah, begitu juga dengan huruf jar ala. Alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Nah, digunakan ketika mengungkapkan 2 golongan kedua dalam ayat itu menunjukkan bahwa jika harta itu diberikan kepada mereka, maka harta itu betul-betul akan digunakan oleh mereka walaupun mereka termasuk orang kaya. Kan itu yang masuk ke dalam bagian itu adalah orang yang mu'allaf, seperti itu. Nah, lain halnya dengan pembagian yang ketiga, yaitu dengan menggunakan huruf jar fi, menunjukkan itu kan ditujukan untuk hamba sahaya atau ada juga untuk orang yang berhutang. Nah, menunjukkan bahwa harta yang akan diperoleh dari sedekah itu adalah akan digunakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Misalkan kalau misalkan kita memberikan sedekah ke orang hamba sahaya, maka harta sedekah itu pasti akan diberikan ke orang lain, yaitu ke tuannya, ke majikannya, seperti itu. Makanya menggunakan huruf jar fi. Begitu pula ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang kepada orang yang gharimin, orang yang banyak utang. Kalau kita berikan kepada mereka, tentu uangnya tidak akan dipakai oleh mereka, tetapi akan diberikan kepada orang yang memberikan mereka pinjaman, seperti itu. Nah, poin selanjutnya menyebut dan membuang kata depan. Nah, ini kata depannya disebut, selanjutnya dibuang, seperti itu. Jangan sampai ya, misalkan kita mencintai, tiba-tiba dibuang. Nah, ini contohnya seperti Al-Mu'minun ayat 16. Ayat 15 sampai 16, mohon maaf. Nah, tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ada kata garis bawahi, ada kata lamayyitun di akhir ayat ke-15. Nah, di akhir ayat ke-16 ada kata tub'atsun. Nah, itulah yang disebutkan. Jadi menyebut dan membuang. Kalau di ayat 15 disebutkan lamayyitun, di ayat ke-16-nya tidak disebutkan atau dibuang menjadi tub'atsun. Maka jika dimunculkan akhir ayat 16 itu akan berbunyi la tub'atsun, seperti itu. Nah, poin selanjutnya ada al-bina'un nahwi, bentuk gramatikal. Nah, perpindahan antara satu bentuk gramatikal ke bentuk gramatikal yang lain bisa diperhatikan, antara lain firman Allah surat Al-A'raf ayat 44. Langsung garis bawahi saja. Di sana ada kata wajadna ma wa'adana. Lalu rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum. Ma wa'ada rabbukum berarti di sana perpindahannya dari kata wa'adana ke kata wa'ada. Nah, pada ungkapan yang pertama wajadna ma wa'adana rabbuna, pada ungkapan itu terdapat kata ganti orang pertama banyak. Nah, yang melekat pada lafaz wa'ada. Nah, dan menjadi objeknya atau maf'ul bih. Jadi si
kata ganti orang pertama itu menjadi maf'ul bihnya dari kata kerja wa'ada. Nah, sedangkan pada ungkapan lafad wa'ada berikutnya, objek itu ditiadakan, maf'ul bihnya dibuang. Bisa kita lihat, fal wajadtum ma wa'ada rabbukum, wa'ada itu udah gak ada itunya tuh, gak ada maf'ul bihnya. Nah, jika dimunculkan maka ungkapan itu lengkapnya adalah fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum. Nah, lalu apa rahasianya? Jadi sebenarnya setiap iltifat itu pasti punya tujuannya, maksudnya, rahasianya, faidahnya. Nah, di sini faidahnya rahasia perpindahan atau perubahan bentuk seperti pada contoh firman Allah tersebut, yakni pembuangan objek pada ungkapan yang kedua. Yang dibuang objeknya merupakan contoh dari apa yang ada dalam term ilmu ma'ani. Nah, sebenarnya ini juga nanti akan dibahas pada pembahasan izaz hadfu. Seperti itu. Nanti penjelasan lengkapnya ada di tema-tema selanjutnya. Poin yang terakhir, al-mu'jam, leksikal, bentuk iltifat yang terakhir nih. Perpindahan bidang ini antara lain terjadi pada firman Allah surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Garis bawahi ada kata akmaltu, ada kata atmamtu. Nah, akmaltu dan atmamtu yang memiliki arti sama, yaitu yakni kusempurnakan. Nah, tetapi memiliki maksud yang berbeda. Nah, ini dari segi leksikal ya, perubahannya atau iltifatnya itu. Misalkan kalau kata akmala yang tadi disebutkan, akmaltu, nah maksudnya kesempurnaan yang ada akhirnya. Sedangkan kata atamma maksudnya kesempurnaan yang tidak pernah berakhir. Berbeda kan? Nah, oke, saya jelaskan satu-satu. Kalau misalkan kata akmala, maksudnya kesempurnaan yang ada akhirnya. Dengan demikian, ketika ayat itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, mengandung arti bahwa sudah sempurnalah agama yang dibawa Nabi Muhammad dan menutup agama lain yang baru selain agama yang dibawanya. Dan agama yang terakhir itu adalah agama Islam yang sudah sempurna. Nah, untuk itu, kalau misalkan kita lanjutkan ayatnya, itu ada waraditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala yang mendukung pernyataan di atas adalah Quran surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, jadi kata akmal itu menunjukkan berakhir. Kalau misalkan udah agama Islam itu udah sempurna, jadi gak ada lagi yang bisa muncul agama lain yang baru, itu gak akan muncul setelah Islam. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya kata atama maksudnya itu kesempurnaan yang tidak pernah berakhir. Oke? Kesempurnaan yang tidak pernah berakhir. Nah, dengan demikian ketika ayat itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmatnya, tetapi tidak berakhir sampai di situ. Dengan kata lain, Allah tidak akan mengakhiri nikmatnya bagi para hamba-hambanya selama mereka mau mensyukurinya, dan nikmatnya itu akan terus ada sampai ke alam barzah dan alam akhirat. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini telah selesai pembahasan terkait dengan al-iltifat wa anwa'uhu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima manfaatnya. In wajadtum minni khata'an fahuwa min nafsi, wa in wajadtum minni shawaban fahuwa min Allah. Jadi apapun, jika memang apa yang saya bicarakan ada benarnya, maka itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kalian menemukan kesalahan dalam segi ucapan ataupun dalam segi pembahasan, maka itu mutlak datangnya dari kebodohan saya pribadi. Untuk itu saya sendiri mohon maaf, sekaligus mohon undur diri. Sampai bertemu di minggu selanjutnya dengan pembahasan yang baru tentunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.